Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Restu Eka Pramesti dengan NBI 14622000220. Saya di sini selaku ketua pembuatan website Project Management System akan membagikan kegiatan dan tugas apa saja yang dikerjakan oleh tim saya. Ini mata kuliah pengembangan aplikasi web dengan kode 146200183. Kemudian berikut nama-nama tim saya. Terdapat 6 kelompok tim saya, dan ini nama saya sendiri, Amanda Restu Eka Pramesti, dengan NBI 14622000220. Untuk dosen pengampu ada Pak Agus Hermanto, program studi Teknik Informatika. Baik, sebelum masuk ke kegiatan apa saja yang akan dilakukan kelompok saya, mari kita berbicara sekilas tentang web proyek manajemen sistem. Nah, proyek manajemen sistem ini adalah pengembangan dan implementasi sistem yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola berbagai aspek kegiatan mereka secara efisien. Ini melibatkan pengguna teknologi informasi untuk mengotomatisasi proses-proses bisnis, kemungkinan pengumpulan dan analisis data yang lebih baik, serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal. Nah, kita sepakat untuk produk yang kita buat memiliki logo seperti itu dengan nama Manic Protect, logo dan nama produknya. Setelah kita tahu sekilas tentang website, nah ini untuk pembagian tugas kelompok. Karena terdiri dari 6, maka untuk saya sendiri sebagai ketua tim, peran saya tentunya adalah sebagai project manager. Nah, tanggung jawab saya merencanakan, mengatur, dan mengelola proyek, memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan kualitas yang diharapkan, serta berkomunikasi dengan tim dan stakeholder. Jadi saya yang memimpin proyek tersebut. Kemudian ada teman saya sebagai tangan kanan ketua dengan NBI 14622000134. Namanya Ersani Tabaleki. Nah, dia itu sebagai perannya analisis laporan. Nah, analisis laporan ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan data yang relevan, menganalisis informasi tersebut, dan menyusunnya menjadi sebuah laporan yang dapat dipahami oleh berbagai pihak, termasuk manajemen, pengembang lain, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian di tim saya juga ada tim desain. Tim desain itu nanti akan terdiri dari 2 orang. 2 orang itu dengan dikit terakhir 148 dan 167, Rizky Farhan dan Maria Cecilia. Nah, untuk peran Rizky Farhan sendiri, dia sebagai desain high fidelity. Nah, tapi sebelum itu kita bahas dulu yang punya Maria. Maria Cecilia ini sebagai desain low fidelity, di mana dia yang paling awal mendesain. Nah, tugas tanggung jawabnya itu membuat prototipe atau desain yang dibuat dengan tingkat detail dan presisi yang rendah. Ini sering digunakan pada tahap awal pengembangan untuk mendapatkan umpan balik cepat dan menguji konsep. Kemudian untuk Rizky Farhan sendiri adalah high fidelity, jadi dia akan melanjutkan pekerjaan Maria tadi.
Dia akan bertanggung jawab membuat prototipe yang sangat mendetail dan iteratif mendekati produk akhir. Kemungkinan validasi desain mendalam, menyediakan panduan spesifik untuk pengembangan dan memfasilitasi komunikasi yang efektif antara berbagai tim dan pemangku kepentingan. Kemudian tim saya juga ada tim developer. Tim developer juga terdiri dari 2 orang dengan digit akhirnya 172, trio Adi Pamungkas, 231 Muhammad Faris. Kemudian untuk trio sendiri, peran sebagai developer, dia menerjemahkan persyaratan produk menjadi kode yang dapat berjalan, memastikan bahwa fitur-fitur yang diinginkan oleh product owner diterjemahkan menjadi fungsi-fungsi dalam produk yang akan dikembangkan. Kemudian untuk Muhammad Faris sendiri, perannya dia sebagai tester, di mana dia merancang pengembangan, melakukan skenario pengujian untuk memverifikasi fungsionalitas produk perangkat lunak, meliputi pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian sistem, dan pengujian penerimaan pengguna akhir. Kemudian untuk pembagian jadwal, kita diberi waktu selama 5 minggu. Jadi durasi pengerjaan project itu selama 5 minggu. Kemudian start tanggalnya itu 16 Mei. Nah, untuk minggu pertama saya sendiri tentunya sebagai ketua tim memimpin rapat kick-off meeting, mengatur tujuan proyek, dan menetapkan rencana kerja. Kemudian teman saya Irsan, dia mulai menganalisis kebutuhan pengguna dan menyiapkan dokumentasi analisis. Kemudian tim desain, Rizky dan Lian, mereka mulai merancang antarmuka pengguna, membuat sketsa awal dan menyiapkan wireframe. Kemudian untuk developer sendiri dan tester, Trio dan Faris, mereka mulai mempersiapkan lingkungan pengembang, menyiapkan alat dan infrastruktur pengujian. Kurang lebih seperti itu untuk minggu pertama. Kemudian minggu kedua dimulai dari tanggal 23 sampai 29 Mei. Saya sendiri tentu saja akan memastikan semua anggota tim mengikuti rencana kerja dan mencapai target minggu pertama. Kemudian Irsan, dia akan melengkapi analisis laporan dan memvalidasi kebutuhan dengan pemangku kepentingan. Kemudian Rizky dan Lian, mereka akan melanjutkan dengan desain low dan high fidelity-nya, berkoordinasi dengan pengembang untuk memahami keterbatasan teknis. Kemudian untuk tim developer dan testernya, Trio dan Faris, mereka akan melakukan fitur-fitur awal yang telah didesain. Kemudian untuk minggu ketiga, 30 Mei sampai 6 Juni, saya sendiri akan memantau kemajuan proyek, menangani hambatan, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. Kemudian Irsan memulai pembuatan dokumentasi teknis dan fungsional berdasarkan analisis yang telah diselesaikan. Rizky dan Lian, mereka akan menyelesaikan desain antarmuka pengguna, menyempurnakan detail desain, dan menyiapkan prototipe. Kemudian Trio dan Faris, mereka melanjutkan pengembangan fitur, melakukan integrasi komponen, dan mengaruhi yang akan ditemukan. Kemudian minggu keempat mulai dari 7 sampai 12 Juni, saya sendiri akan melakukan evaluasi tengah proyek, memastikan proyek sesuai dengan jadwal. Kemudian Irsan akan melanjutkan dengan dokumentasi. Kemudian Rizky dan Lian akan menyiapkan presentasi prototipe kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan umpan balik. Kemudian Trio dan Faris akan menguji fitur secara menyeluruh. Kemudian untuk minggu kelima mulai dari 13 sampai 19 Juni, saya sendiri akan mengkoordinasi tahap akhir proyek, memastikan semua pekerjaan selesai dan siap untuk peluncuran. Irsa sendiri akan menyelesaikan dokumentasi, Rizky dan Lian akan menerima umpan balik dari presentasi prototipe, melakukan revisi terakhir pada desain berdasarkan umpan balik. Kemudian Trio dan Faris akan memastikan semua fitur telah diuji dengan baik, melakukan uji coba akhir sebelum peluncuran. Dan terakhir final project tanggal 20 Juni.
Kemudian setelah kita melakukan rapat kick-off meeting, kita menemukan beberapa saran-saran, pendapat-pendapat, kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional sendiri juga dibagi-bagi, di petak-petak lah istilahnya. Itu ada manajemen pengguna dan lain sebagainya. Itu saya kasih tanda. Kemudian itu terdiri dari 29. Nah, seperti ini. Di petak-petak mulai dari pembagian manajemen pengguna, kemudian manajemen proyek, kemudian manajemen tugas, kemudian ada manajemen dokumen, kemudian ada komunikasi dan kolaborasi, kemudian ada pelaporan dan analitik, kemudian ada untuk dashboardnya, kemudian ada integrasi eksternal, kemudian ada keamanan dan privasi, ada kustomisasi dan pengaturan. Nah, kemudian untuk kebutuhan non-fungsional sendiri juga sama di peta-peta dan terdiri dari kita lihat sekitar 22. Nah, di peta-peta itu mulai dari ada kinerja itu sendiri, kemudian dari skalabilitas, kemudian dari keamanan, ketersediaan, kemudian pemulihan bencana, kemudian ini tabelnya diulang ya. Ada interoperabilitas, kemudian ada portabilitas dan pemeliharaan, serta pengamalan penggunaan UX. Ada efisiensi energi. Begitu untuk kebutuhan non-fungsionalnya. Kemudian akan saya bacakan singkat untuk kebutuhan fungsionalnya. Mulai dari manajemen pengguna itu ya. Nah, itu bisa dilihat. Sistem ini dapat mendaftarkan pengguna baru. Sistem dapat melakukan autentik pengguna serta memberi otoritas kepada mereka. Kemudian sistem dapat mengelola peran dan hak akses pengguna, misalnya administrator, manajer proyek, dan anggota tim. Begitu. Kemudian untuk manajemen proyek, itu sistem ini dapat membuat, mengedit, dan menghapus proyek. Sistem juga dapat menugaskan pengguna ke proyek tertentu. Sistem juga dapat menetapkan tujuan dan sasaran proyek. Kemudian untuk manajemen tugas, sistem ini juga dapat membuat, mengedit, dan menghapus tugas. Sistem dapat menugaskan tugas kepada anggota tim. Sistem juga dapat menetapkan tenggang waktu untuk setiap tugas. Sistem dapat memprioritaskan tugas. Sistemnya juga dapat melacak atas status tugas. Kemudian untuk manajemen dokumen sendiri, sistem juga dapat mengunggah, mengunduh, dan menghapus dokumen. Sistem juga dapat mengontrol versi dokumen. Sistem dapat membagikan dokumen kepada anggota tim juga. Kemudian untuk komunikasi dan kolaborasi ini, sistem dapat menyediakan pesan internal atau forum diskusi. Sistem dapat mengirimkan berita dan notifikasi. Sistem juga dapat menyediakan kalender bersama untuk melihat jadwal proyek dan tenggat waktu proyek tersebut.
Kemudian pelaporan dan analitik. Sistem dapat menghasilkan laporan kinerja proyek. Sistem juga dapat melacak waktu. Sistem juga dapat menghasilkan laporan pengaturan sumber daya. Kemudian dashboard. Sistem dapat menyediakan dashboard pribadi. Sistem juga dapat menyediakan dashboard untuk proyek juga. Kemudian ada integrasi internal. Sistem juga dapat terintegrasi dengan berbagai alat dan layanan lainnya. Penyimpanan. Kemudian keamanan dan privasi. Tentu saja kita juga punya keamanan privasi. Sistem dapat melakukan eksekusi data sensitif, menyediakan log audit, menerapkan kebijakan backup juga. Kemudian lanjut customization dan pengaturan. Sistem memiliki kemampuan untuk menyesuaikan antar pengguna, memiliki kemampuan untuk mengatur preferensi notifikasi, memiliki kemampuan untuk mengatur format laporan dan template tugas juga. Itu untuk kebutuhan fungsional. Kemudian saya juga akan bacakan beberapa kebutuhan non-fungsional juga. Mulai dari kinerja sistem itu sendiri dirancang untuk menangani hingga 1000 pengguna. Jadi seperti itu untuk kinerjanya. Kemudian ada juga skalabilitasnya juga. Skalabilitasnya seperti itu. Kemudian dari segi keamanan, juga ada tiga ini. Kemudian dari segi ketersediaan itu ada 2. Kemudian untuk dari segi pemulihan bencana sendiri ada 2. Kemudian untuk interoperabilitas juga ada 2 itu. Kemudian ada itu SKPL ini 13 dan 14. Kemudian portabilitas juga ada 2. Kemudian untuk pemeliharaan juga itu ada 2. Terus pengaman pengguna UX juga ada 2 itu. Kemudian efisiensi energi juga dibagi menjadi 2. Seperti itu untuk secara singkatnya aja, fungsional dan kebutuhan non fungsionalnya. Kemudian kita akan beralih ke IRD. Saya akan jelaskan secara singkat. Suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Nah, ini seperti ini, kurang lebih seperti ini itu IRD-nya. Nah, IRD itu kita mulai dari user atau pengguna secara garis besar. Jadi mulai dari user itu akan melakukan di user sendiri itu ada 4: ID, nama, password, dan juga role yang dia gunakan. Nah, user itu sendiri nantinya dia akan melakukan membuat project. Nah, proyek itu sendiri itu memiliki beberapa atribut di situ ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 7. Kemudian proyek itu juga akan
memberikan tugas. User akan buat tugas proyek kepada rekan-rekannya, dan itu ada beberapa atribut untuk tugasnya seperti itu. Nah, user sendiri juga akan lari ke progress tool, itu ada beberapa atribut. Kemudian juga tool itu sendiri ada 3 atribut, kurang lebih seperti itulah untuk IRD-nya. Secara garis besarnya dari program ini. Kemudian ini entitas dan atributnya. Ini ada user, pengguna itu tadi, role-nya maksudnya admin, manajer atau anggota tim itu. Kemudian proyek itu. Kemudian tugas, task, ada itu aja. Kemudian untuk ini tool dan alatnya itu ada 4 ya, ada ide tool, nama alat, deskripsi dan versi. Kemudian project tool itu ada 2. Kemudian jika ini dilihat untuk relasinya user ke project, itu dapat mengelola banyak proyek, tapi tidak setiap proyek hanya memiliki satu manajer. Kemudian project ke task ini, proyek dapat memiliki banyak tugas, tetapi setiap tugas hanya terkait dengan satu proyek. Kemudian user ke task, user ke tugas itu dapat diberikan banyak tugas, tetapi setiap tugas yang bisa diberikan kepada satu pengguna. Dan kemudian terakhir ada project tool. Project tool itu dapat menggunakan banyak alat dan satu alat hanya digunakan dalam banyak proyek. Baik, itu aja sekilas tentang kegiatan apa saja yang dilakukan oleh tim saya 5 minggu ke belakang. Baik, saya akhiri. Maaf bila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati, apabila penjelasan saya kurang detail. Saya selaku ketua tim mohon maaf. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.